Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan anak-anak ibu, nama ibu adalah Rizky Gusnita Hasibuan SPD yang pada tahun ini mengampu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 86 dan kelas 87. Jadi untuk 1 tahun ke depan, guru bahasa Indonesia kalian adalah Ibu Rizky Gusnita Hasibuan. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ibu tetap berharap kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap belajar yang baik di rumah. Karena untuk sementara waktu kita masih belum bisa bertatap muka di sekolah. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang teks berita. Ibu mau bertanya kepada kalian, selama masa liburan ini, apa saja sih yang kalian lakukan di rumah? Apakah kalian mendengarkan radio, menonton televisi, menonton YouTube dari handphone kalian, atau membaca koran? Jadi anak-anak ibu, beberapa aktivitas yang ibu sampaikan tadi adalah ada hubungannya dengan materi kita kali ini, yaitu tentang teks berita. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian berita dengan baik. Yang kedua, kamu mampu untuk menganalisis unsur-unsur dari sebuah berita itu dengan baik. Yang ketiga, kamu mampu untuk meringkas berita. Kemudian, yang keempat, kamu mampu untuk menyimpulkan sebuah berita. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari sebuah berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Sedangkan menurut Wikipedia, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Dari dua pengertian tersebut, menurut kalian, apa sih berita itu? Oke, kita simpulkan. Berita itu adalah sebuah informasi terbaru yang disampaikan melalui media cetak, baik itu surat kabar atau koran dan majalah, dan media elektronik, radio, TV, internet, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan berita. Kemudian, setelah kita memahami apa itu pengertian berita, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk mengambil hal-hal penting yang ada di dalam berita itu. Kalau dia di dalam bahasa Inggris, itulah yang dinamakan dengan 5W tambah 1H. Ingat, kalau di dalam bahasa Inggris itulah yang dinamakan dengan 5W ditambah 1H. Sedangkan kalau dia di dalam bahasa Indonesia, itulah yang dinamakan dengan adiksimba. Apa itu adiksimba? Perhatikan. Adiksimba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Jadi untuk menentukan unsur-unsur dalam berita atau untuk menentukan hal-hal penting yang ada di dalam berita, kamu masukkanlah ke 6 pertanyaan ini ke dalam berita. Itulah caranya untuk menentukan unsur-unsur penting di dalam sebuah berita. Kita lanjutkan. Perhatikan ini. Unsur-unsur sebuah berita. Yang pertama apa? Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan what? Apa sih yang terjadi dalam sebuah berita itu? Yang kedua, who atau siapa.
orang atau siapa sih yang ada di dalam berita itu. Yang ketiga, kapan atau when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, di mana atau where, di mana peristiwa itu atau kejadian tersebut terjadi. Yang kelima, why atau kenapa, kenapa peristiwa tersebut terjadi, apa penyebabnya. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa itu. Itulah untuk menentukan unsur-unsur berita. Kamu cukup menyampaikan 6 pertanyaan ini ke dalam berita tersebut, maka kamu akan menemukan hal-hal penting di dalam berita tersebut. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan contoh teks adik Simba. Perhatikan teks berikut ini anak-anak ibu. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan unsur-unsur beritanya? Ini dia. Yang pertama kan tadi kamu harus memasukkan adik Simba ke dalam berita tersebut. 1. Peristiwa apa yang terjadi. 2. Siapa yang mengalami peristiwa. 3. Di mana peristiwa itu terjadi. 4. Kapan peristiwa itu terjadi. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur beritanya, perhatikan dia yang ada di dalam layar kamu. Selanjutnya, setelah kamu memahami apa itu pengertian berita, kemudian kamu memahami bagaimana cara menemukan unsur-unsur sebuah berita. Yang ketiga yang perlu kamu pahami di dalam sebuah berita itu adalah bagaimana cara meringkas berita yang panjang menjadi satu paragraf saja. Bagaimana cara kamu meringkas berita yang panjang menjadi satu paragraf saja? Hal pertama yang kamu lakukan adalah tentunya membaca atau mendengarkan teks berita tersebut. Setelah itu, kamu tentukan unsur beritanya dengan cara adik Simba. Ingat, dengan cara adik Simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali unsur berita ke dalam satu paragraf. Tadi kan kita sudah menentukan unsur-unsur beritanya dengan adik Simba. Perhatikan, kalimat pertama, padatnya pelabuhan Merak. Truk-truk barang pengangkut sembako di Pelabuhan Merak. 10 hari menjelang Lebaran 15 November. Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Dan terakhir, proses tersebut menyebabkan antrean di truk pintu masuk kapal. Ke-6 kalimat ini kamu masukkan dia ke dalam satu paragraf. Ke-6 kalimat ini kamu masukkan ke dalam satu paragraf. Bisa saja dia menjadi hanya 5 kalimat, 4 kalimat, atau 3 kalimat. Itu terserah kamu. Tetapi ke-6 kalimat ini harus ada di dalam satu paragraf. Contohnya, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang sembako pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Tadi ini kan terdiri dari 6 kalimat. Kita masukkan ke dalam satu paragraf dan hanya terdiri dari 2 kalimat. Tetapi ke-6 unsur tersebut sudah ada di dalam satu paragraf ini. Begitulah cara meringkas berita, anak-anak ibu. Setelah kamu paham bagaimanakah cara meringkas sebuah berita itu, hal terakhir yang harus kamu ketahui adalah cara menyimpulkan berita. Meringkas tadi itu adalah bagaimana cara membuat berita yang panjang menjadi satu paragraf. Sedangkan menyimpulkannya tadi adalah yang satu paragraf ini kamu simpulkan, kamu perkecil menjadi hanya dengan satu kalimat saja. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, menyimak atau mendengarkan berita. Yang kedua, menganalisis unsur berita dengan cara adik Simba tadi. Lalu menyimpulkan adik Simba itu menjadi satu paragraf. Yang satu paragraf ini kamu perkecillah dia menjadi satu kalimat. Contohnya, perhatikan ini. Berita tersebut menyimpulkan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Oke anak-anak ibu.
Setelah tadi dari satu paragraf diperkecil lagi menjadi satu kalimat. Oke, anak-anak Ibu, setelah tadi Ibu menyampaikan tentang teks berita, 4 hal yang harus kamu perhatikan tadi. 1, pengertian dari berita. Yang kedua, menentukan unsur berita. Yang ketiga, kamu harus mampu meringkas berita. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan berita. Keempat hal ini tadi sudah Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat kamu pahami, dapat kamu implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi, terakhir Ibu sampaikan kepada kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun, tetap bersabar dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka di sekolah. Ingat anak-anak Ibu, selalu taati protokol kesehatan COVID-19 dengan cara 5M. 1. Menjauhi kerumunan. 2. Menjaga jarak. 3. Membatasi mobilitas, yang artinya kamu harus tetap berada di rumah. Yang keempat, memakai masker. Dan yang terakhir adalah tetap mencuci tangan kamu. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.